Halo, selamat datang kembali di One Stop Research. Di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan saham-saham BUMN ya. Jadi apakah tahun ini akan menjadi tahunnya saham-saham BUMN? Dan sebenarnya sih saya sudah pernah bahas juga terkait dengan saham BUMN itu di kisaran kuartal ketiga ya tahun 2025, bahwa saya bilang di akhir tahun itu akan banyak aksi korporasi dari saham BUMN ya. Dan pada waktu itu kebetulan yang melakukan aksi korporasinya itu adalah GMFI ya. Dan saya melihat dari beberapa riset, dari beberapa berita ya, di tahun 2026 ini adalah tahun eksekusi. Jadi apa yang sudah direncanakan di tahun 2025 itu akan dieksekusi di tahun 2026. Nah, kira-kira apa aja yang akan dieksekusi ya oleh Danantara khususnya di saham-saham BUMN, kita akan bahas di video kali ini gitu ya. Jadi mungkin ada topik yang cukup panas ya, yang cukup hot terkait dengan Danantara yang akan masuk ke mergernya Goto dan Grab gitu. Dan kalau saya baca-baca berita terkait mergernya ini ada cukup berita yang cukup menarik ya. Ini ada penjelasan dari Mensesnek bahwa proses mergernya ini belum memenuhi titik temu. Cuma pemerintah meminta proses kedua perusahaan ini dipercepat karena dinilai akan berpengaruh terhadap penerbitan Perpres ojol gitu. Nah, ini ada pernyataan yang lebih panas lagi ya. Ini dia harus terjadi kesepakatan dulu dua perusahaan tersebut, kemudian kita masuk di situ, terus disitulah diatur nanti gitu. Nah, ini adalah saya kutip dari perkataan Bapak Prasetyo ya. Nah, di sini mengungkapkan bahwa Danantara nanti akan masuk di dalam proses merger dari Grab dan juga Goto ya. Dan menurut saya ini sangat positif ya untuk Goto, karena kalau misalkan Danantara tidak masuk, ini nanti akan banyak peraturan-peraturan yang tidak bisa dilewati terkait proses mergernya, terutama terkait dengan peraturan monopoli ya. Nah, makanya Danantara ini bisa masuk karena setahu saya cuma perusahaan-perusahaan milik negara aja yang bisa memonopoli ya. Makanya mau nggak mau untuk proses mergernya ini Danantara harus masuk seperti itu. Dan ini berita yang terbaru ya, Danantara menargetkan untuk proses merger BUMN Karya ini akan rampung di semester 2 di tahun 2026. Dan menurut saya paling molornya itu mungkin di semester terakhir di tahun 2026. Dan menurut saya di tahun 2026 ini saham-saham BUMN ya seharusnya akan dipercantik untuk laporan keuangannya, atau mungkin kinerjanya akan sangat-sangat diperbaiki ya, karena ya mau nggak mau sebelum mereka merger mereka harus memperbaiki kinerjanya gitu. Nggak mungkin mereka merger dengan kondisi yang sangat buruk ya. Mungkin nanti akan diklasifikasikan untuk perusahaan yang dengan kinerjanya buruk akan dibarengkan dengan perusahaan dengan kinerja yang buruk. Kenapa? Karena biar tidak membebani perusahaan dengan kinerja yang baik seperti itu. Jadi kita akan lihat nanti perusahaan-perusahaan apa sih yang masih kinerjanya buruk dan perusahaan-perusahaan apa yang kinerjanya udah baik ya, terkait dengan saham konstruksi. Terus juga ini juga major juga terkait dengan BUMN asuransi ya. Jadi nanti ada beberapa BUMN asuransi yang akan di-merger menjadi 3 ya setahu saya. Dan salah satunya adalah Tugu. Tugu ini perusahaan yang sudah listing di bursa, nanti teman-teman bisa cek aja dari segi fundamentalnya itu seperti apa gitu ya. Dan ini ada beberapa aksi korporasi yang sudah terjadi ya. Jadi ada GMFI yang sudah right issue, di mana setelah right issue-nya nanti atau setelah right issue-nya ini Angkasa Pura akan menjadi pemegang mayoritas dari GMFI ya. Jadi Garuda tetap menjadi pemegang saham tapi minoritas, dan kedepannya Angkasa Pura yang mungkin akan mengambil alih ya terkait dengan kepemilikan GMFI seperti itu. Dan nilai untuk right issue-nya nanti, right issue-nya ini sangat besar yaitu 6,21 triliun, dan mayoritas yang di right issue-kan itu adalah aset ya. Jadi in-bank, jadi memasukkan aset untuk memperbaiki
kinerja dari laporan keuangan dari GMFI seperti itu. Terus ada juga right issue dari Garuda ya. Jadi Garuda itu udah sempat private placement dan di tahun 2006 ini akan berpotensi melakukan right issue seperti anaknya tadi ya, GMFI ya. Dan seharusnya tahun ini akan menjadi tahun yang menarik ya untuk Garuda ya. Dan ini juga yang terbaru ya, jadi proyek DME batubara ini akan di groundbreaking ya di tanggal 6 Februari tahun 2026 gitu. Dan proyeknya ini akan menjadi proyek yang sangat-sangat strategis ya, karena kan ini proyek terkait dengan gasifikasi batubara untuk menggantikan LPG ya, gas-gas LPG yang selama ini kita impor. Dan untuk perusahaan yang sangat diuntungkan untuk proyek ini adalah PTBA karena mereka akan mensuplai batubara yang akan diproses untuk gasifikasi ya, seperti itu. Makanya di bulan kemarin saya sempat rekom PTBA untuk terkait dengan proyek DME ini, seperti itu. Dan ini ada beberapa proyek-proyek strategis ya yang akan dilaksanakan oleh Danantara ya. Ada Dragon Project yang dimiliki oleh Antam, terus ada Gold Manufacturing Modernization ini dari Antam juga, dan juga ada beberapa project dari metal mining ya, dan juga ada project terkait dengan TPIA ya. Dan ini adalah beberapa restructure yang akan dilakukan oleh Danantara, yaitu terkait dengan Garuda Indonesia ya, ada GIA, GMFI. GIA ini udah private placement, GMFI udah right issue, terus juga GMFI ini akan masuk ke Angkasa Pura ya, ini udah terjadi juga. Terus terkait dengan asuransi ini masih belum ya, masih ongoing, yaitu 16 asuransi akan menjadi 3 asuransi. Terus dari BUMN Karya juga ini akan menjadi 3 perusahaan aja. Jadi selama ini BUMN Karya kita itu sangat banyak dan kedepannya mungkin akan menjadi 3 ya. Dan menurut saya yang potensial untuk bisa bertahan sebagai entity ya, yang akan bertahan itu adalah PTPP ya. PTPP ini sangat berpotensi bertahan menjadi sebuah holding. Jadi salah satu holding dari 3 klaster yang akan dipilih oleh Danantara gitu ya. Dan yang terakhir adalah anak usaha dari perusahaan konstruksi. Nanti akan diklasifikasikan sesuai dengan sektornya ya. Jadi kalau misalkan dia usaha beton akan digabungkan ke perusahaan di beton yang lain. Kalau misalkan dia perusahaan konstruksi yang berkaitan dengan perumahan akan digabungkan juga dengan banyak perumahan, seperti itu. Dan ini ya, kita akan bahas per emitennya. Menurut saya ada beberapa emiten yang menarik ya. Ini adalah GMFI. Kenapa GMFI menarik? Menurut saya GMFI itu menarik karena kalau kita lihat dari segi chartnya ya, chartnya dia ini udah cukup turun dalam setelah dia isu, karena memang banyak isu negatif terkait market kita yang kemarin sempat rontok. Terus juga kalau kita lihat dari segi harganya, GMFI itu sekarang harganya 67, sementara dia rek isunya itu modalnya untuk Angkasa Pura itu di harga 69. Dan dari segi laporan keuangan, GMFI ini laporan keuangannya ini cukup baik ya. Kita lihat dalam 3 tahun terakhir labanya ini bahkan selalu naik ya, meskipun ini adalah laba annualized. Kita lihat laporan keuangannya dia tiap tahun selalu naik gitu. Terus dari segi ekuitasnya dia, ini yang menyebabkan dia masuk ke papan pemantauan ya. Dari ekuitasnya dia itu dia minus 3,9 triliun ya. Cuman menurut saya ini ekuitasnya seharusnya sekarang udah positif. Kenapa? Karena dia udah diinjek dana ya 3,21 triliun. Dan menurut saya GMFI ini kalau kita lihat dari segi papan pemantauan ini kan dia masuk ke kriteria 5 ya. Ke kriteria 5-nya dia ini akan hilang jika laporan keuangan di akhir tahunnya dia ini akan rilis, atau mungkin nanti ada laporan-laporan dari perusahaannya dia yang menyatakan bahwa ekuitasnya dia udah positif. Yang pasti untuk saat ini GMFI ini 100% dia akan keluar dari papan pemantauan gitu ya. Dan menurut saya
akan menjadi hal yang sangat positif ya untuk GMFI ya ke depannya seperti itu. Karena ya memang dari segi fundamental dia ada perbaikan, terus dari segi kinerja keuangannya juga dia udah cukup bagus ya. Terus juga dari segi papat pemantauannya dia akan lepas gitu seperti itu. Dan sebenarnya highlight ya untuk GMFI sendiri agak unik juga ya, karena total asetnya dia kan 8,6 triliun, sementara long term dan juga short termnya utangnya dia itu cuma 1 triliun. Kenapa ekuitasnya bisa minus gitu ya? Ternyata saya detail-detail GMFI ini banyak utangnya itu sebenarnya utang-utang yang berkaitan dengan pelanggan ya, terus berkaitan dengan operasionalnya dia yang cukup besar gitu ya. Makanya liabilitasnya dia itu sangat tinggi. Jadi utang ke perbankannya dia itu sebenarnya sangat sedikit gitu ya. Kalau misalkan nanti dia beberapa tahun nanti berjalan, mungkin liabilitas terkait dengan operasional dia itu akan berkurang, karena sebenarnya banyak yang dicatat sebagai liabilitas itu karena memang dibayar di muka ya pembayarannya gitu. Seperti itu. Terus yang kedua adalah PTPP ya. Jadi PTPP ini menurut saya menjadi salah satu perusahaan yang kedepannya berpotensi ya menjadi entity yang akan stay di antara 3 entity yang kemungkinan besar akan menjadi holding gitu ya. Kenapa? Kalau kita lihat dari segi beritanya sendiri ya, ini merger BUMN Karya itu akan berakhir di semester 2 tahun ini, artinya kemungkinan di kuartal ketiga atau mungkin di kuartal terakhir ya di tahun ini ya. Dan kita lihat juga dari beritanya juga ya, PTPP ini selalu memborong proyek strategis nasional sepanjang tahun 2025. Dan PTPP sendiri dilihat dari segi kontraknya itu rata-rata dia mendapatkan kontrak yang cukup tinggi juga ya, selain yang dimiliki oleh Utama Karya gitu. Jadi kemungkinan besar yang menjadi entity yang akan tetap bertahan itu salah satunya itu adalah Utama Karya, terus PTPP, yang ketiga mungkin saya kurang tahu ya, mungkin antara BUMN yang terkait anak usahanya yang tadi yang banyak itu jadi satu atau gimana gitu. Cuman kemungkinan besar salah duanya itu adalah Utama Karya dan juga PTPP seperti itu. Dari segi kinerja keuangan sendiri, PTPP ini dari tahun 2023 ya sebenarnya udah positif. Di kuartal terakhir di tahun 2025 ini sempat negatif cukup besar ya. Cuman setahu saya untuk perusahaan konstruksi itu biasanya realisasi kontraknya atau pembayaran kontraknya itu adalah di akhir tahun. Sehingga menurut saya di tahun 2025 ini jika memang kinerjanya membaik, labanya itu akan sangat besar gitu ya, sangat besar seperti di tahun-tahun sebelumnya. Di kuartal terakhir itu labanya selalu naik tinggi gitu ya. Makanya saya cukup tertarik ya dengan saham PTPP ini. Terus juga dari segi equity-nya dia cukup besar gitu ya, meskipun kita lihat long term debt-nya dia itu sangat tinggi, tapi dari segi asetnya dia sebenarnya tidak terlalu perlu dirisaukan ya terkait dengan ini gitu ya. Sehingga saya lihat dari beberapa saham BUMN konstruksi yang masih ada di bursa kita, PTPP ini menjadi salah satu perusahaan yang paling sehat ya untuk saat ini gitu. Nah, mungkin itu aja ya dari saya terkait dengan pembahasan saham-saham BUMN ya. Jadi saya mohon maaf karena beberapa minggu terakhir ini saya agak sibuk ya, karena harus mengadakan kelas untuk grup internal saya ya, terkait dengan kelas bandermologi. Terus juga mungkin minggu depan saya juga ada kelas juga terkait dengan corporate action gitu ya. Jadi makanya saya agak sibuk ya untuk beberapa minggu terakhir jika tidak bisa update seperti biasa ya ke teman-teman. Dan yang terakhir ya, buat yang tertarik untuk menjadi nasabah atau menjadi klien One Stock Research, bisa hubungi aja di 0811 888 4657. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sampai jumpa di next video.